Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa kelas 11 dari SMA ITB Pura Bogor yang akan mempresentasikan hasil karya gagasan tertulis kami dalam program penelitian ilmiah Profil 2021. Perkenalkan, nama saya Fatihah Rahmi Salmina dan rekan saya Alivia Nuranisa dan Faranisa Rizkia Ramadina. Program penelitian kami berjudul Jinlawak, Efisiensi Aktivitas Biologis Vaksin COVID-19 Sinovac dan Suplemen Tubuh Berbasis Jintan Hitam, Nigella sativa dan temulawak Curcuma xanthorrhizarops dalam preventif reinfeksi virus corona. Gagasan tertulis yang kami rancang dilatar belakangi oleh virus COVID-19 yang telah menjadi fenomena yang cukup menggemparkan di dunia. Virus COVID-19 ini berasal dari kota Wuhan di negara Cina yang mengganggu sistem respirasi atau pernafasan manusia. Virus COVID-19 ini dapat ditularkan melalui droplet atau air liur orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini. Gejala umum dari COVID-19 antara lain adalah demam, sesak napas, hilang penciuman, dan juga hilang indera perasa. Seiring berjalannya waktu, COVID-19 ini semakin banyak gejalanya, sehingga para ahli kesehatan mulai mencari cara untuk menemukan vaksin yang bisa menyembuhkan COVID-19. Salah satunya adalah perusahaan Tangshan Yan Biological Engineering, yaitu penemu dari vaksin COVID-19 Sinovac. Vaksin Sinovac ini telah diuji dapat menstimulasi pembentukan imunitas tubuh karena bersifat imunomodulator. Dan vaksin Sinovac ini sudah digunakan dan juga sudah mulai diedarkan di Indonesia. Dikarenakan masyarakat Indonesia yang masih belum akrab dengan adanya vaksinasi, maka kami berinovasi untuk membuat alternatif vaksin yang memanfaatkan tanaman herbal yang mengandung imunomodulator. Kami memilih temulawak dan jintan hitam sebagai bahan utama dari jinlawak. Alasan kami memilih temulawak sebagai bahan utama dari penelitian kami adalah dikarenakan temulawak merupakan salah satu tanaman yang masih banyak dibudidayakan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Temulawak juga pernah dimanfaatkan sebagai obat tradisional pada wabah flu Spanyol yang melanda Banjarmasin pada tahun 1920. Sedangkan alasan kami memilih jintan hitam atau habatus sauda dikarenakan telah disebut di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya pada jintan hitam itu terdapat obat dari segala macam penyakit kecuali kematian. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk meneliti efektivitas jintan hitam dan temulawak sebagai suplemen tubuh alternatif dari vaksin Sinovac itu tersendiri. Dan manfaatnya adalah untuk menciptakan inovasi berupa alternatif vaksin Sinovac menggunakan bahan-bahan herbal dan bahan-bahan tradisional Indonesia yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Metode penelitian pada gagasan tertulis kami yaitu yang pertama, preparasi alat dan bahan, pengambilan temulawak dan jintan hitam yang segar serta preparasi bahan pelarut berupa air. Yang kedua, ekstraksi temulawak. Proses ekstraksi temulawak terdiri atas pembersihan, pemblansiran, pemarutan, ekstraksi, pengendapan, dan pasteurisasi. Limpang temulawak dibersihkan dengan cara disikat dan dibilas dengan air mengalir, limpang diblansir, kemudian diparut menggunakan papan parutan, setelah itu dimasukkan ke dalam kain saring dan diperas. Lalu hasil perasan dibiarkan semalaman agar terlihat lebih jernih. Pemisahan cairan dan endapan ekstrak temulawak dilakukan dengan menuangkan secara perlahan ke wadah lainnya. Cairan yang diambil kemudian dimasukkan ke botol kaca gelap dan dipasteurisasi pada suhu 75 derajat selama 30 menit. Dan yang terakhir, ekstraksi jintan hitam. Simplicia dicampur air dan diaduk dengan perbandingan 1:2 dan diletakkan di dalam wadah lalu dimasukkan ke lemari es selama 24 jam. Setelah itu sampel dikeringkan dengan freeze dry lalu dilakukan pengujian. Selanjutnya kami juga melakukan mencari tahu apa saja perbandingan komposisi antara vaksin Sinovac, ekstrak temulawak, dan juga ekstrak jintan hitam. Untuk vaksin Sinovac sendiri terkandung inactivated virus, aluminium hidroksida, larutan fosfat, dan juga larutan garam. Selanjutnya pada ekstrak temulawak terkandung kurkumin, antioksidan, dan juga xanthorizol. Dan terakhir pada ekstrak jintan hitam terkandung thymoquinan, thymohydroquinon, dithymoquinan, thymol, cartocrol, nigelisin, nigelimin X oksid, nigelidin, dan juga alpha-hedrin. Perbandingan reaksi vaksin Sinovac yaitu adalah antara lain dapat menginduksi titer antibodi, membangkitkan sel memori,
akan tetapi juga memiliki efek samping berupa pegal-pegal, nyeri pada bekas suntik, dan demam ringan. Ekstrak temulawak terbukti dapat menghambat pertumbuhan SRV2 pada paru-paru karena temulawak memiliki sifat antivirus dan juga dapat menginflamasi dengan melakukan proses pencegahan denaturasi protein. Ekstrak jintan hitam memiliki sifat imunomodulator, yaitu zat yang dapat mempengaruhi imunitas tubuh, meningkatkan kadar helper T cell dan suppressor T cell, meningkatkan produksi interferon, mempertahankan sel-sel tubuh dari kerusakan virus, meningkatkan jumlah antibodi dengan meningkatkan jumlah sel leukosit darah. Perbandingan efektivitas, vaksin Sinovac pada dosis 0,5 mili per vial telah diuji efikasi di Indonesia sebesar 65,3%. Ekstrak temulawak pada konsentrasi 100-500 ppm dapat menghambat pertumbuhan virus di paru-paru manusia, dan ekstrak jintan hitam pada dosis 50-200 mg per kilogram berat badan mampu meningkatkan jumlah limfosit dan menurunkan jumlah neutrofil. Kesimpulan dari gagasan tertulis yang kami rancang adalah antara lain kami memutuskan untuk mengambil ekstrak temulawak sebesar 200 ppm dan juga ekstrak jintan hitam sebanyak 100 mg per kilogram berat badan sebagai komposisi jin lawak itu sendiri. Dengan prediksi, jin lawak dapat menjadi alternatif vaksin Sinovac yang bersifat tradisional dan juga herbal dan dapat menjadi preventif virus corona dengan meningkatkan imunitas tubuh tanpa memberikan efek samping lainnya. Thank you for your kind attention. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami, sekiranya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.